Pada pagi hari ini, kami ingin dibentuk seperti Kristus. Kami ingin disempurnakan seperti Kristus. Biarlah lagu ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kami nyanyikan, hanya sebagai satu lip service kami, perkataan-perkataan indah yang menyenangkan. Tetapi biarlah hal ini boleh menjadi kerinduan kami. Kerinduan kami untuk terus-menerus masuk di dalam proses pertobatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami rindu untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu yang menyoroti hati kami. Dan kami percayakan sorotan kebenaran firman ini di dalam tangan-Mu. Berikan kepada kami kepekaan rohani. Berikan dan celikkanlah mata rohani kami sehingga kami boleh melihat. Bukalah telinga kami sehingga kami boleh mendengar berita kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus sedang mempersiapkan hati kami. Sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang baik yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik, dan semoga tetap baik-baik saja. Hari ini kita akan seperti lagu yang kita nyanyikan, kita rindu untuk hidup kita terus-menerus diperbaharui. Itu artinya kita terus-menerus dibawa masuk ke dalam satu proses pertobatan. Dan pertobatan merupakan satu kesempatan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kesempatan terakhir. Terkait dengan topik ini, saya mengajak kita membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas 13, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak berbuah, tebanglah dia." Saudara, berbicara tentang kesempatan. Pernahkah kita itu menunda kesempatan dan akhirnya kita kehilangan kesempatan yang penting itu? Bagi yang masih sekolah, mungkin ada satu kesempatan untuk mendaftar sekolah setelah lulus dari SMA. Tetapi karena kita menunda, dan pada akhirnya kita tidak mendaftar, dan pendaftaran itu tertutup. Atau kita sedang apply satu beasiswa, dan kemudian kita itu menunda, dan kemudian kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu tertutup. Wah, kita berpikir bahwa masih ada waktu, ternyata tidak ada waktunya. Mungkin kita memiliki kesempatan-kesempatan bisnis, kita melihat, wah ada kesempatan itu. Tetapi karena kita menunda, maka kesempatan bisnis kita itu hilang, dan kesempatan bisnis kita itu diambil oleh orang lain. Dan kita berpikir masih ada waktu, tetapi ternyata tidak ada waktu. Saudara, kita juga bisa terjebak dengan satu sindrom kapan-kapan. Ya, misalnya kita memiliki sahabat yang sakit atau sudah berusia lanjut, dan kemudian kita berkata, saya perlu
spend time bersama dengan teman saya itu. Tetapi kemudian waktu itu habis dan kita tidak memiliki kesempatan lagi. Dalam kira-kira 2 tahun atau 1 tahun belakangan ini, saya merasa kehilangan amat sangat dengan kesempatan untuk bersama-sama dengan rekan-rekan pendeta yang lebih senior, yang sudah lebih tua dari saya dan ada dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Yang satu itu adalah Pak Andreas Simeon. Ya, dulu adalah pendeta di GKI Bungur dan yang kedua adalah pendeta Timotius Witarsa. Itu cukup dekat dengan saya. Dan pada waktu saya mendengar mereka sudah dalam kondisi yang tidak baik, saya selalu berpikir saya harus ketemu dengan mereka dan saya selalu berpikir kapan-kapan saya akan kunjungi mereka. Tetapi kapan-kapan itu untuk kedua-duanya adalah terlambat. Saya mendengar kabar duka dan saya tidak sempat untuk berjumpa dengan mereka. Kita bisa terjebak dengan sindrom kapan-kapan ini dan tiba-tiba waktu habis. Pernahkah kita mengalami kehilangan kesempatan? Siapa yang pernah kehilangan kesempatan? Ya, kita pernah mungkin mengalami kehilangan kesempatan seperti itu. Nah, waktu berbicara tentang pertobatan, lalu kita bertanya, apa iya pertobatan itu merupakan satu kesempatan yang penting? Ya, apa iya gitu ya? Kita mungkin sebagai orang Kristen yang sudah cukup lama menjadi Kristen, kita tidak lagi memiliki kepekaan rohani. Kepekaan rohani untuk bertobat. Karena kita rasa kita sudah bertobat dari dulu-dulu, suruh bertobat seperti apa lagi. Dan kita kehilangan nilai penting dari pertobatan itu. Jadi mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, untuk apa sih kita itu bertobat? Buat apa loh gitu? Apa gunanya sih kita itu bertobat? Dan kalau kita bertobat, kita memang bisa dapat apa? Dapat apa kalau kita bertobat? Kalau seandainya ini ya, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah perusahaan kita yang lagi lesu, kemudian jikalau kita bertobat, tiba-tiba besok dapat suntikan dana 10 miliar. Kira-kira banyak orang mau bertobat nggak? Kalau sudah bertobat hari ini, besok sudah dapat suntikan dana 10 miliar. Siapa yang mau bertobat? Coba katakan. Ya, banyak yang mau bertobat kalau kita bertobat dan besok itu dapat suntikan 10 miliar. Terus kalau kita bertobat itu kita juga mungkin bertanya, kalau aku bertobat dulu, terus aku itu bisa apa? Gitu. Kita bisa dapat power up seperti Mario Bros kalau makan jamur begitu. Kemudian kita menjadi lebih kuat begitu ya. Kita lebih menjadi berkuasa, kita lebih sakti jika kita bertobat. Dan kita pikir pertobatan itu kan tidak membuat kita seperti itu. Lalu apa pentingnya? Apa ada reward, ada hasil yang menarik yang kita kejar ketika kita berbicara tentang pertobatan? Apa betul pertobatan itu merupakan satu kesempatan dan itu merupakan satu kesempatan yang penting. Dan kalau kita tidak bertobat, emang kenapa? Toh nampaknya hidup kita itu tetap baik-baik saja ketika kita tidak bertobat. Nah, juga berbicara tentang kegentingan. Apakah iya pertobatan itu merupakan sesuatu yang urgent untuk dilakukan? Mengapa sih kok kita itu perlu buru-buru bertobat? Pada suatu kali saya mendapat kesempatan pelayanan di Medan dan di kesempatan pelayanan itu saya juga berinteraksi dengan pebisnis-pebisnis yang di Medan, memiliki persekutuan para pebisnis di Medan dan kemudian ada seorang teman dari pebisnis-pebisnis itu yang dia sebetulnya tertarik dengan kekristenan tetapi dia tidak mau menjadi Kristen dan saya diajak untuk ketemu, ngobrol dengan dia dan dia itu berkata dengan jujur, "Pak, saya itu belum siap untuk bertobat. Saya masih mencintai hal-hal yang gak sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Dan saya tidak mau melepaskan itu. Pak, kalau Bapak lihat rumahnya yang besar sekali begitu ya, kemudian dia kaya begitu. Saya itu mencintai, saya menyukai uang dan uang ini juga saya dapatkan tidak dengan cara yang bersih begitu Pak. Dan saya nggak mau bertobat karena saya menyukai ini. Saya nanti saja saya itu
bertobat. Nah, ini orang belum menjadi Kristen dan dia berani jujur mengatakan bahwa sebetulnya yang terjadi dalam dirinya, kenapa kok dia tidak mau menjadi Kristen adalah dia masih enggan, dia masih menunda waktu bertobat karena dia masih menyukai hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita orang Kristen biasanya nggak begitu, kita akan berpura-pura, gitu ya. Kita akan berpura-pura padahal isi hatinya itu sebetulnya sama. Aku tidak mau buru-buru bertobat karena aku masih mencintai hal-hal yang duniawi ini dan aku rasa masih banyak kesempatan di depan. Dan sekarang itu masih banyak kesempatan lain yang kita itu perlu kejar dan itu lebih penting kan gitu ya saudara ya. Kesempatan bisnis dan kesempatan bertobat mana lebih urgent? Kesempatan bisnis ya, kalau ada kesempatan bisnis disikat nggak? Sikat gitu. Kesempatan bertobat mungkin kita nggak kebayang karena kita tidak memiliki satu kepekaan rohani lagi dengan kata bertobat yang mungkin sudah sering kita dengar sejak kita kecil dari sekolah minggu. Dan juga waktu berbicara tentang hukuman kalau kita tidak bertobat, kadang-kadang itu suka berpikir, emang gue pikirin gitu. Tidak ada konsekuensi mendesak kalau kita mati masuk neraka, itu kan kita tunggu mati dulu kan. Kalau kita tidak mati-mati kan kita tidak masuk neraka. Jadi kita tunggu aja kita mati dan bagi kita yang masih muda, mati itu masih urusan yang panjang. Masih ada banyak waktu, yang penting kita menjaga hidup kita supaya nggak mati-mati. Dan sebagai orang Kristen kita bahkan bisa terjebak dengan pemahaman seperti ini. Dan tiket masuk surga itu sudah aku dapat secara gratis. Jadi aku nggak perlu takut dengan mati, masuk neraka, dan sebagainya. Dan dengan itu bukan kesempatan penting, itu bukan satu kesempatan yang urgent untuk kita ambil. Maka khotbah tentang pertobatan, seperti tema kita hari ini, kesempatan terakhir. Bagi kita mungkin ada yang berpikir, ya itu kan caranya orang marketing ya. Kesempatan terakhir untuk beli ini gitu ya. Minggu depan harganya itu naik begitu ya. Nah, di sini kan Yesus Kristus itu juga seakan-akan membuat kesempatan strategi marketing dan gereja itu mengkhotbahkan hal ini dengan strategi marketing, membuat ini menjadi semakin urgent. Tetapi apa iya begitu dan apakah kita tertarik? Saudara, memasuki eksposisi khotbah Injil Lukas itu ya, kita lihat sudah berkali-kali Injil Lukas itu memberikan penekanan tentang pertobatan. Mulai pasal yang ke-9 itu banyak sekali berbicara tentang pertobatan. Dan sayangnya saudara, sampai nanti pasal yang ke-17, ini kan kita baru 13 ya, sampai ke-18, tuntutan Yesus untuk bertobat itu intens sekali di dalam Injil Lukas ini. Jadi kira-kira saudara masih harus mendengarkan khotbah tentang pertobatan 2 tahun, 3 tahun lagi. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Kalau saudara sudah tidak tertarik dengan khotbah pertobatan, ada strateginya. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga selama 2-3 tahun, saudara nggak usah datang ke Elion. Karena seluruh Elion ngomong tentang tema itu. Begitu Bapak Ibu Saudara. Apakah kita itu tertarik? Nah, pesan yang perlu kita ingat pada saat ini adalah sesuatu yang sudah sering kita dengar. Mungkin dari kecil. Ini merupakan sesuatu yang sangat sederhana. Semua orang Kristen semestinya sudah pernah mengerti tentang hal ini. Allah itu masih bersabar. Dan Yesus itu memberikan kesempatan kepada kita. Dan kita dipanggil untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kita perlu bertobat selama masih ada kesempatan. Allah masih bersabar. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 13 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 ini ada konteksnya. Konteksnya adalah Tuhan Yesus itu terus-menerus menegur kebebalan umat Allah, kebebalan Israel yang tidak bertobat. Di pasal sebelumnya kita juga sudah pernah membahas di Lukas 9 ayat 29 sampai 32, itu Yesus menegur Israel yang tidak bertobat padahal Niniwe itu bertobat. Dan kemudian pasal 12 ayat 54 hingga 59 Tuhan Yesus itu menegur pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Israel yang bisa menilai tanda-tanda alam, membaca cuaca, tetapi tidak bisa membaca tanda-tanda zaman di mana kerajaan Allah itu hadir dan tuntutan pertobatan itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan di tengah-tengah datangnya kerajaan Allah, di tengah-tengah datangnya Sang Mesias, Sang Raja yang dinanti-nantikan itu. Tetapi mereka gagal. Karena apa? Tidak memiliki kepekaan rohani, ya, dan mereka itu bebal dan gagal untuk bertobat. Kemudian
Di 2 minggu yang lalu ada seruan pertobatan di dalam Lukas 13 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Dan bagian perikop kita saat ini memberikan satu penegasan ulang bahwa pertobatan itu merupakan satu kesempatan yang terbatas. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, berbicara tentang Allah yang masih bersabar, kita bisa melihat alur cerita dari perumpamaan ini. Perumpamaan ini dimulai dengan satu kisah tentang harapan dan kekecewaan. Jadi ada seseorang yang menanam pohon ara. Pohon aranya ditanam di mana? Di kebun pohon ara? Tidak. Pohon aranya itu ditanam di kebun anggurnya. Saudara, kenapa kok ditanam di kebun anggur? Kebun anggur adalah kebun yang digarap dengan sangat baik. Jadi the best place itu adalah kebun anggur. Karena kebun anggur itu dirawat dengan sedemikian intensif, dengan sedemikian baik. Dan tidak jarang orang-orang itu menambahkan beberapa variasi tanaman yang berbuah di kebun anggur. Karena itu adalah tempat yang sangat produktif untuk menghasilkan buah. Tetapi ternyata buah pohon ara ini tidak berbuah. Bukan hanya setahun, tetapi selama 3 tahun tidak ada buahnya. Pohon ara itu biasanya berbuah dan mencapai klimaksnya itu di tahun ketiga hingga tahun yang ke-6. Tetapi di tahun yang ketiga bahkan tidak ada satupun buah di situ. Ya, jadi sudah ada kemungkinan besar bahwa pohon ara ini tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Karena itu sang pemilik kebun itu berkata, tebanglah pohon ini. Karena dia itu sia-sia menghabiskan nutrisi, menghabiskan tempat. Jikalau ini diganti pohon ara yang lain, maka pohon ara yang lain itu bertumbuh. Diganti dengan tanaman yang lain, tanaman itu akan bertumbuh. Diganti lahannya itu dengan anggur, maka anggur itu bertumbuh. Tetapi pohon ara ini tidak berbuah. Kita perlu mengingat bahwa khotbah ini bukan dikhotbahkan Yesus kepada kota Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri, yang tidak memiliki kompas moral. Tetapi khotbah ini dikemukakan oleh Yesus justru di tengah-tengah komunitas Yahudi Israel pada waktu itu yang di permukaan sangat religius dan saleh. Tetapi di dalamnya ada begitu banyak tulang belulang yang busuk dan penuh dengan kemunafikan. Di tengah-tengah komunitas yang seperti ini Yesus berkata. Jadi pertobatan di sini bukan mengatakan lebih rajin berdoa, lebih rajin memberi persepuluhan, ikutilah 10 perintah Allah. Mereka akan berkata dari kecil kami sudah melakukan semuanya itu dengan taat. Tetapi dosa orang-orang yang seperti ini adalah merasa diri itu benar, kemudian merasa orang lain itu yang perlu bertobat, tetapi dirinya itu tidak perlu bertobat. Para pemungut cukai itu yang perlu bertobat, tetapi bukan aku yang perlu bertobat. Ini adalah satu komunitas yang memiliki satu kesombongan rohani, yang merasa bahwa aku itu benar, ya, dan tidak perlu merasa bertobat. Aku loh disuruh bertobat, seperti apa lagi? Dan di tengah-tengah komunitas yang seperti ini, Yesus berbicara keras seperti ini. Dan setelah kita melihat adanya harapan dan kekecewaan, kisah selanjutnya diikuti dengan satu keputusan tegas. Keputusan tegasnya adalah tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Tuntutan pertobatan merupakan satu tema yang besar di dalam Injil Lukas. Dan juga sudah dimulai dengan khotbah dari Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis pertama-tama kali berkhotbah di tengah-tengah Israel, dan ketika Yohanes Pembaptis itu menegur para pemimpin agama, tegurannya itu adalah seperti ini. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan itu menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah perbuatan baik, menghasilkan buah-buah keadilan, menghasilkan buah-buah compassion, menghasilkan buah-buah penerimaan dari orang-orang yang kulitnya itu berbeda, yang wadahnya itu berbeda, yang bentuknya itu berbeda. Tetapi perlu ada satu kesiapan untuk menerima orang-orang yang seperti itu. Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan.
Kapak itu sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dibuang, ditebang ke dalam api. Ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, berbicara tentang keputusan yang tegas. Saudara, saya memiliki berbagai pengalaman dan saya akan sedih jikalau pengalaman yang seperti ini terjadi. Sebagian di antara kita ada yang mungkin sedang merencanakan karir, masa depan, sekolah. Saya terbiasa di bidang pendidikan dan saya memiliki murid-murid dan saya senang mengajar, senang membimbing mereka menulis penelitian, menulis tesis, dan sampai akhirnya itu bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang baik ya, punya kualitas yang sangat baik. Dan saya senang dengan proyek yang seperti itu. Dan saya sering memberikan rekomendasi untuk beasiswa, begitu ya, menyarankan murid-murid saya untuk studi dan saya menuliskan rekomendasi. Dan beberapa itu mendapat kesempatan untuk diterima di sekolah-sekolah yang baik. Sebagian mendapat beasiswa, tetapi sebagian itu sekalipun diterima di Boston University, sekalipun mereka itu diterima di Heidelberg University, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan beasiswa. Karena tidak mendapatkan beasiswa, ya tidak bisa berangkat. Nah, tapi ada mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya kemampuannya begitu-begitu aja, tetapi mendapat dukungan dana dan dia bisa menyelesaikan sekolahnya. Walaupun sekolah itu bukan sekolah yang top di dunia ini, tapi ya paling enggak luluslah, dia bisa dapat doktor, bisa dapat PhD dan sebagainya. Tapi bayangkan saudara, jikalau ada mahasiswa yang sebetulnya biasa-biasa saja, kemudian itu mendapat scholarship dari top university. Dan pada waktu mendapat scholarship itu dapat tuition itu secara full, kebutuhan hidup itu secara full, asuransi itu secara full. Tetapi begitu dia berangkat ke sana, dan apa yang dilakukan? Dia dugem aja di sana, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak pernah masuk ke kelas, dia tidak pernah mengerjakan tugas-tugasnya. Jikalau saya menjadi pembimbingnya, saya akan merasa sedih dengan satu kondisi yang seperti itu. Dan saya yakin university itu tidak akan terus-menerus memperpanjang beasiswa bagi mahasiswa yang seperti itu. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia. Saudara, jikalau kita sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk bergabung dalam satu komunitas gereja, dan di dalam komunitas gereja itu kita mendapatkan komunitas yang baik, kita mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang baik dan bertanggung jawab, dan kemudian kita itu terus-menerus diberikan satu kesempatan untuk bertumbuh, tetapi tidak bertumbuh. Kita diberikan satu kesempatan untuk berbuah, tetapi tidak berbuah. Maka kita sama seperti pohon ara yang ditanam di kebun anggur yang baik itu. Kita sama seperti seorang siswa yang mendapatkan kesempatan studi, tetapi menyia-nyiakan satu kesempatan yang seperti itu. Dan Tuhan itu memberikan peringatan yang tegas kepada kita. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia. Namun Allah itu juga memberikan belas kasihannya dan kesempatannya. Bagian ini ditutup dengan ayat 8 dan ayat yang ke-9 yang merupakan satu open ending. Dan itu sesuatu yang menarik bagi kita. Jawab orang itu, pekerja kebun anggur itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, yang menarik di sini, kisah ini tidak kemudian dilanjutkan. Akhirnya setelah dikasih kesempatan, bertumbuh atau tidak. Dengan demikian kita, para pembacanya, para pendengarnya, diajak oleh perumpamaan ini masuk ke dalam kisah itu, dan lanjutkan sendiri kisahnya itu. Apakah kita ini pohon ara yang sudah diberikan kesempatan, dan kemudian tetap tidak berbuah, ataukah kita ini adalah pohon ara yang setelah diberikan kesempatan untuk bertobat, kita itu berbuah. Dan ada dua ketegangan di sini. Ada peringatan ilahi, tebanglah pohon ini, tebanglah dia. Tetapi kita jangan mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah peringatan ilahi ini juga ada anugerah ilahi. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ada kesempatan, tetapi kesempatan itu merupakan satu kesempatan yang terbatas. Dan kita perlu mengerti nilai penting dari kesempatan itu. Kita perlu mengerti urgensitas dari kesempatan itu.
Ketika Allah itu masih bersabar, itu merupakan wujud belas kasihannya. Tetapi itu bukan berarti toleransinya bagi kita untuk melakukan berbagai dosa-dosa, melanjutkan dosa-dosa kita dan tidak berbuah. Itu adalah kesempatan penuh anugerah untuk kita mengalami pertumbuhan, untuk kita mengalami pembaharuan. Tetapi bukan berarti itu merupakan satu kesempatan di mana kita mengabaikan dan menganggapnya tidak penting. Saudara, Allah yang penuh dengan belas kasihan adalah Allah yang menyediakan jalan keluar. Dan Yesus Kristus itu membuka kesempatan. Yesus, sang pekerja kebun anggur yang baik itu, berperan sebagai perantara. Seperti, kalau saudara masih ingat, kisah Abraham ketika berdoa kepada Tuhan supaya meminta agar Sodom dan Gomora itu tidak dibinasakan dan Lot itu tidak bersama-sama dengan kota dan Sodom itu hangus terbakar. Maka Abraham itu menjadi pengantara, meminta belas kasihan dari Allah untuk menunda ataupun punya bargaining dengan Tuhan supaya tidak segera dibinasakan. Dan Yesus Kristus itu berperan sebagai pengantara. Ibrani 7 ayat 25 mengatakan bahwa ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita itu memiliki pengantara yang berbelas kasihan kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus itu mengintervensi murka Allah. Yesus Kristus mencangkul lagi. Bukan selama ini tanah itu kurang dicangkul. Tetapi Yesus Kristus akan melakukan pekerjaan ekstra untuk memberikan satu kesempatan pertobatan bagi pohon ara ini. Yesus Kristus akan memberikan pupuk supaya pohon ara ini berbuah. Dan Yesus Kristus itu memberikan waktu 1 tahun lagi tenggat waktunya sebagai waktu kesempatan itu. Yesus Kristus itu bekerja keras agar kita bertobat dan berbuah. Saudara, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyediakan lahan, tanah yang baik untuk kita. Kita tidak mungkin bisa terlepas dari dosa tanpa penebusan Yesus Kristus. Karena kuasa dosa itu adalah satu kuasa yang membelenggu dan memenjarakan kita. Kita adalah budak dosa dan kita tidak mampu melawan dosa. Dan kuasa dosa itu adalah kuasa maut yang mengikat dan membelenggu kita, menyeret kita kepada maut. Tetapi di dalam penebusan Yesus Kristus mengalahkan kuasa dosa. Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Hari ini kita akan menikmati sakramen yang disediakan. Untuk sekali lagi kita melihat, mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk memberikan pembebasan bagi kita. Yesus mengintervensi murka Allah. Dan kita dipanggil untuk masuk di dalam pertobatannya. Ia membuka pintu dan masa anugerah. Apakah kita melihat ini sebagai satu kesempatan emas yang terbatas, yang kita perlu mengambilnya? Bagi saudara-saudari yang belum pernah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hari ini selama masih ada kesempatan itu, undanglah Yesus, panggillah Yesus, berserulah kepadanya, akuilah bahwa aku manusia berdosa membutuhkan Juru Selamat. Dan bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita masuk ke dalam proses pertobatan. Proses pertobatan di dalam mengikut Yesus. Pertobatan adalah sekali terjadi di dalam pengertian bahwa kita sekali saja percaya kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus itu tinggal di dalam diri kita. Tetapi yang sekali ini merupakan satu proses berkelanjutan yang diikuti dengan proses pertobatan terus menerus. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu kita dipanggil untuk masuk di dalam proses pertobatan. Saudara, berbicara tentang dosa, ada dosa-dosa yang kelihatan baik orang Kristen maupun bukan Kristen itu setuju itu dosa. Misalnya pembunuhan.
Kristen, tidak Kristen akan setuju itu dosa. Kalau di dalam dunia marak sekarang korupsi, Kristen, tidak Kristen setuju itu dosa. Tapi ada dosa-dosa yang sebetulnya lebih terselubung, ya. Ada dosa-dosa yang debatable lah ya, gitu antara yang Kristen dan tidak Kristen. Misalnya berzina. Bagi sebagian orang bukan Kristen, berzina, free sex, ya itu merupakan sesuatu yang biasa. Tetapi dalam iman Kristen kita melihat bahwa itu melanggar 10 perintah Allah, ya. Dan kita mulai merasakan bahwa itu adalah satu dosa. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa ada dosa yang lain. Dosa yang lain yang ditegur oleh Yesus terhadap para pemimpin agama Yahudi adalah dosa merasa diri itu baik. Merasa I'm okay. Dan aku bisa berdiri dengan kebenaranku sendiri karena aku saleh, aku suci. Aku hidup dengan benar. Seluruh hukum Taurat itu sudah aku lakukan sejak aku kecil. Tetapi dosa yang seperti ini pun merupakan satu dosa yang kita itu perlu datang dan kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Aku memiliki itu. Aku membutuhkan pertobatan di dalam Tuhan. Saudara, berbicara tentang dosa, dosa itu juga seringkali belibet dengan apa? Belibet dengan rasa sakit kita, rasa sakit di dalam jiwa kita. Ada orang-orang yang kecanduan. Kecanduan dengan apa? Salah satunya adalah kecanduan seks. Di dalam kecanduan seks itu rasanya punya istri satu itu tidak cukup, butuh istri yang lain, ya. Dan kecanduan seperti ini, ada orang-orang yang punya drive seksual yang kuat karena memang hormon testosteronnya itu kebanyakan. Sehingga perlu disalurkan secara banyak begitu. Tetapi ada orang-orang yang juga karena dia adalah strategi untuk keluar dari stres. Ketika dia stres, dia butuh refreshing, maka salah satu bentuk refreshingnya adalah mencari hal-hal yang berbau seks. Dengan konten pornografi, dengan masturbasi, dengan jajan seks dan sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang karena merasa pain di dalam dirinya. Ada satu luka di dalam dirinya, kekosongan di dalam dirinya, rasa gelisah, depresi dan sebagainya. Orang-orang seperti ini akan jatuh ke dalam berbagai-bagai bentuk kecanduan. Kecanduan. Jadi dia mencari obat, mencari drug maksudnya, ya, kemudian alkohol dan kecanduan-kecanduan yang lain termasuk di dalamnya seks. Tapi kecanduan bukan itu aja Bapak Ibu Saudara. Kecanduan itu bisa kecanduan kedudukan, orang-orang yang sudah biasa memiliki kedudukan, kemudian harus lengser dari posisinya, dia akan mengalami post power syndrome dan itu ada juga satu kecanduan. Kecanduan itu merupakan satu bentuk kita itu ingin mengisi hidup kita yang kosong, yang rapuh, yang tidak berdaya itu dengan sesuatu yang kelihatan baik. Jadi di luar, di permukaan kita itu mendandani sedemikian rupa. Tapi di dalamnya sebetulnya kita itu hancur dan kita tidak berani berurusan dengan yang di dalam. Apa yang dimaksudkan oleh penebusan di dalam Yesus Kristus justru sesuatu yang berurusan dengan apa yang ada di dalam kita. Yesus Kristus itu menghendaki pembaharuan yang ada di dalam diri kita. Kita berani mengakui kelemahan kita, kerapuhan kita, kerusakan kita, kehampaan kita, pain in our heart. Yang kadang-kadang kita tidak berani masuk ke dalam. Dan kita itu lari ke dalam aktivitas-aktivitas, kita lari ke dalam bentuk spiritualitas yang superficial, kita lari dalam satu bentuk Kristen yang superficial. Kekristenan yang hanya ada di permukaan. Tetapi Yesus itu mengajak kita, Yesus itu akan bekerja di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Yesus akan mencangkul, Yesus akan memberikan pupuk supaya kita bukan hanya secara superficial itu kelihatan bertumbuh, tetapi di dalamnya itu tidak. Dengan demikian maka kita dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Belas kasihan Allah itu berarti Allah itu menunda hukumannya. Dan itu tidak berarti Allah menghilangkan penghukuman. Dan di dalam anugerahnya Allah menyediakan jalan penebusan di dalam Yesus Kristus yang menuntut pertobatan. Jalan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat bukan berarti setelah aku menerima Yesus maka aku tidak perlu bertobat. Justru jalan itu adalah jalan pertobatan
yang menuntut pertobatan. Dan khotbah-khotbah Yesus di dalam bagian-bagian yang akan kita pelajari dalam Injil Lukas ini terus-menerus secara intens berbicara tentang pertobatan, pertobatan, pertobatan. Tersedia satu kesempatan yang terbatas dan kita dipanggil untuk meresponinya dengan satu ucapan syukur seperti yang dilakukan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 yang saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus yang dahulu Saulus menyadari akan dosa-dosanya dan dia mengakui akan dirinya yang berdosa. Apakah kita berani mengakui diri kita yang berdosa? Itu adalah satu tugas kita. Seringkali kita takut untuk berhadapan dengan realita bahwa aku adalah orang yang berdosa. Dan kita berupaya untuk membenarkan diri kita dengan kesalehan-kesalehan eksternal kita yang hanya di permukaan. Tetapi ini yang dikatakan oleh Paulus. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Kita dipanggil untuk mengakui bahwa aku ada sebagaimana aku ada. Dan hal itu, sebagaimana aku ada ini hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan apakah itu kita buang kesempatan anugerah yang sudah diberikan? Tidak. Kesempatan itu harus kita syukuri, kesempatan itu harus kita pergunakan, sehingga melalui kesempatan anugerah yang diberikan kepada kita, kita berbuah-buah. Paulus berkata, aku bekerja lebih keras dari semuanya. Saudara, di dalam superficial Christianity, kekristenan yang hanya di permukaan, superficial spirituality, satu kehidupan kerohanian yang hanya di permukaan, kita itu hanya mementingkan bagian-bagian yang di luar saja, ya. Jadi kegiatan gerejawi itu adalah satu komunitas sosial, kita bisa kumpul bersama-sama, dan itu adalah kegiatan kita kumpul bareng, dan ibadah itu hanya menjadi satu bentuk entertainment rohani, dan kita senang dengan itu, tetapi tidak ada satu tuntutan pertobatan. Saudara, yang dimau oleh Yesus bukan itu, tetapi kita harus meresponinya itu dengan hati yang diperbaharui, dengan hati yang penuh ucapan syukur, yang menjadikan kesempatan anugerah ini adalah kesempatan untuk berbuah. Dan kita perlu belajar untuk mendengarkan panggilan kasih karunia-Nya. Apakah saudara, adik-adik yang di sini, yang remaja juga mendengar berita kasih karunia dari Tuhan? Apakah bersedia untuk menerima berita kasih karunia dari Tuhan dan mau untuk masuk dalam pertobatan? Saya berharap ketika masih muda, jangan tunggu tua. Terima kesempatan itu sekarang ini. Dan kita perlu mengingat bahwa tanpa pertobatan itu tidak ada pertumbuhan rohani yang sejati. Tidak ada pertumbuhan gereja yang sejati. Jikalau kita melihat sejarah gereja di dalam sejarah kebangunan rohani, kita bisa lihat contohnya di dalam khotbah-khotbah dan sejarah kebangunan rohani yang mengikuti Jonathan Edwards yang pernah terjadi besar-besaran di Amerika. Kita melihat di situ. Apa yang terjadi? Jonathan Edwards itu mengkhotbahkan pertobatan. Dan itu adalah tema sentral di dalam khotbah-khotbahnya. Dan kebangunan rohani itu terjadi. Apa yang dikhotbahkan oleh George Whitefield? Hal yang sama, pertobatan. Apa yang dikhotbahkan oleh John Wesley di dalam kebangunan rohaninya, pertobatan. Apa yang dikerjakan oleh Billy Graham di dalam arus kebangunan rohani yang besar, pertobatan. Dan kita mungkin adalah orang-orang yang menerima berkat dari pelayanan John Sung. Apa yang dikhotbahkan oleh John Sung? Inti khotbah John Sung adalah pertobatan. Tanpa pertobatan, maka tidak ada pertumbuhan rohani yang sejati. Yang ada adalah superficial. Kalau yang superficial, kita itu bisa melakukan pertumbuhan rohani dan pertumbuhan gereja dengan superficial. Yang penting kita itu menyediakan entertainment rohani yang menyenangkan, banyak orang datang. Yang penting kita itu bisa memasarkan gereja sebagai satu proyek dari marketing gereja, dari bisnis gereja, dan itu sukses, banyak orang itu datang. Dan yang terjadi kekristenan hanya menjadi satu persaingan. Persaingan antara sinode yang satu dengan sinode yang lain di dalam memasarkan gereja dengan superficial Christianity itu. Dan kemudian kita kelihatan bertumbuh, tetapi hanya di permukaan.
Kita kelihatan religius, tetapi hanya di permukaan. Dan kepada komunitas yang seperti inilah Yesus Kristus itu memberikan perumpamaan ini. Pertumbuhan gereja yang sejati tidak akan pernah terjadi tanpa pertobatan. Jikalau kita menghendaki pertumbuhan gereja yang sejati, kita perlu datang ke dalam pertobatan. Jikalau Elion menghendaki Elion ini bertumbuh, Elion perlu terus-menerus datang di dalam pertobatan. Jika tidak, kita hanya terjebak pada superficial Christianity yang tanpa pertobatan. Tidak ada keharusan untuk bertumbuh dan berbuah. Dan gereja hanya sebagai satu klub social club. Salah satu pilihan entertainment untuk hangout, untuk keluar, untuk ngobrol, untuk bersosialita. Tetapi tidak menuntut adanya satu pertobatan. Bertobatlah selama masih ada kesempatan. Pertobatan merupakan sesuatu yang genting dan penting. Dengarkan hari ini. Jikalau saudara selama ini bebal, dengarkan firman Tuhan hari ini. Pertobatan merupakan sesuatu yang genting dan penting. Dan Yesus Kristus yang memberikan anugerah itu. Memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan jalan keluar. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hiduplah dalam pertobatan dari hari ke hari. Jikalau kehidupan kita sudah jelas jahat, berubahlah. Berubahlah di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Tidak selalu ada kesempatan. Dan ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, akankah kita itu melewatinya? Apakah kita itu masih memiliki kepekaan rohani? Ketika kita mendengar berita pertobatan, khotbah tentang pertobatan, apakah hati kita itu masih tergetar mendengar seruan Yesus? Atau sama sekali kita sebetulnya sudah tidak memiliki kepekaan rohani dan tidak peduli? Sebelum kita mengakhiri perenungan saat ini, saya mengajak kita secara pribadi mengambil waktu merenungkan kesempatan yang Tuhan berikan. Apakah kita menyadari kesempatan itu? Mari kita berdoa meminta Tuhan melembutkan hati kita. Sehingga kita perlu menyadarinya. Di area mana saya itu perlu berubah. Dan apa yang Tuhan itu sudah tunggu dari saya secara bertahun-tahun untuk berubah. Apa yang Tuhan tunggu dari Elion bertahun-tahun. Buah apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi buah itu tidak muncul di Elion ini. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Dengan mengakui dosa kita yang kelihatan jelas. Yang melibatkan kekerasan. Melibatkan pemerasan. Melibatkan pelanggaran kita terhadap hak asasi manusia. Atau dosa-dosa kita seperti perzinahan. Dosa-dosa yang kita anggap pribadi. Tidak mengganggu siapa-siapa kecuali pasangan kita, anak kita, keluarga kita. Atau dosa-dosa seperti yang mungkin saya alami sebagai orang-orang yang sudah lama menjadi orang Kristen. Tidak lagi memiliki kepekaan terhadap dosa. Tidak lagi merasa perlu bertobat. Merasa saya sudah oke. Ada kesombongan rohani di sana. Di area mana saya perlu bawa kepada Tuhan? Silakan mengambil waktu sejenak. Berdoalah kepada Tuhan. Meresponi kesempatan yang dibuka pada pagi hari ini. Masuklah ke dalam hati saudara. Adakah luka-luka yang saudara tutupi dengan keceriaan? Adakah
Kesedihan yang saudara tutupi dengan berkata, semuanya baik-baik saja. Adakah kegelisahan, ketakutan, kekecewaan, kehampaan, kekosongan, kesepian, kekhawatiran, kebencian, kesedihan, kemarahan, dan bagaimana luka-luka itu menjebak kita di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akui bahwa itu kepada Tuhan dan berkata, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah aku, inilah aku orang berdosa. Atau kita merasa diri kita benar, orang lain yang bersalah, orang lain yang membutuhkan pertobatan. Bahkan Farisi dan ahli Taurat itu yang membutuhkan pertobatan, tetapi bukan aku. Memasuki perjamuan kudus kita dipanggil untuk bertobat. Dan biarlah kita boleh bertobat kepada Tuhan pada saat ini. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi nilai penting dan urgensi pertobatan yang terus-menerus terjadi di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang dimurnikan selalu, yang selalu membawa semangat pertobatan di dalam diri kami. Kami tidak bertobat dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami bertobat karena anugerah Tuhan sudah menyentuh kami. Kami akan berpegang kepada salib Kristus, karena di dalam salib Kristus kami menemukan kelepasan atas dosa kami dan menemukan jalan pertobatan kami. Genggamlah kami dalam anugerah-Mu. Sembuhkanlah luka-luka kami. Sembuhkanlah luka-luka di dalam keluarga kami, yang kami tutupi dengan satu fenomena superficial yang kelihatan baik-baik saja. Ampuni dosa-dosa dari gereja ini yang mungkin tidak terlihat, dan kami membangun kejayaan kami dengan hal-hal yang superficial. Tetapi biarlah kami boleh berani masuk ke dalam dan kami mengalami pertobatan demi pertobatan dari hari ke sehari. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.